Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Vini, Bu Upi Zulfiani, dan jamaah MT Aulia. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap aktivitasnya di sore hari ini Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan, dan juga kelancaran untuk setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Abdullah Azza, mewakili rekan-rekan dari Cinta Quran Foundation, lembaga yang doanya istiqomah mendakwakan Al-Quran sebagai solusi dan inspirasi. Insya Allah, Alhamdulillah dibina juga oleh guru kita Ustadz Fatih, dan informasi singkat 5 menit, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita ataupun untuk orang-orang di sekitar kita. Saya izin menampilkan slide-nya. Ya, namanya Quranization, yang bergerak hapus buta aksara Quran. Nah, mungkin ibu-ibu di Majelis Taklim Aulia sudah sering ya mendengar program ini. Mudah-mudahan bisa semakin kuat lagi, semakin besar semangatnya untuk sama-sama mengentaskan buta huruf Quran di Indonesia. Karena ini gerakan yang sangat unik ya, di mana negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia justru melahirkan sebuah gerakan yang itu untuk menghapus buta huruf Quran. Ya, kalau kita berpikir tentang negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia, mungkin kita akan terbayangnya itu banyaknya masjid, banyaknya jamaah haji, kegiatan-kegiatan Islam, dan syiar-syiar Islam juga saling saut menyaut menghiasi pendengaran kita. Namun ternyata kondisi di sekitar kita ini yang seharusnya Allah itu memberikan banyak keberkahan, namun seakan-akan Allah itu memberikan tanda-tandanya untuk kita, kaum muslimin di Indonesia. Kita akan simak video berikut. Saudara, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah menjadi 27,56 juta orang. Pemirsa, kualitas pendidikan Indonesia yang merupakan satu keluarga karena terlibat jaringan peredaran narkoba. Aksi mereka terhenti setelah remaja terjadi di Tanjung Sari, Kota Surabaya, Sabtu dini hari lalu. Tawuran ini pun disiarkan live di media sosial oleh gangster. Ya, ternyata ada fakta mengejutkan ya, di balik kondisi-kondisi tadi, kemiskinan, rendahnya pendidikan, lalu kriminal. Ya, kriminal di negeri kita setiap 1,5 menit terjadi satu kasus kriminal. Bencana alam juga tiada henti-hentinya menyapa kita. Dan ternyata yang memprihatinkan adalah fakta dari Badan Pusat Statistik, di mana menyatakan lebih dari setengah penduduk Muslim di Indonesia tidak bisa baca Quran. Insya Allah ya, jadi lebih dari setengah penduduk Muslim di Indonesia nggak bisa baca Quran. Nah, ibu-ibu, jangan-jangan ini yang menjadikan Allah itu menahan keberkahannya untuk kita. Kenapa? Karena kaum muslimin di Indonesia jauh dari Quran. Maka kondisi-kondisi tadi senantiasa bermunculan. Untuk itu kami dari Cinta Quran memiliki program Hapus Buta Aksara Quran. Ya, alhamdulillah sudah lebih dari 80.000 penerima manfaat dari training super cepat, mudah, dan menyenangkan dari Cinta Quran. Ya, tentu ini masih sangat sedikit ya ibu-ibu dibandingkan 100 juta, 50% dari kaum muslimin di Indonesia. Maka dari itu, mohon doanya, insya Allah di bulan Ramadan, nanti di 17 Ramadan, kita akan mengadakan event Quranization. Nah, ini satu hari kita sama-sama gunakan untuk mendekat pada Quran, mengetuk pintu langit, dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya. Insya Allah kita akan baca 100 juz Al-Quran. Jadi kalau ada 30 juz di Al-Quran, insya Allah akan kita ulang sampai 100.000 kali.
Nah, ini tentu berat apabila kami sendirian, maka kami membagi kepada 100.000 partisipan lainnya untuk membaca satu orang satu juz. Nah, maka dari itu kami mengajak ibu-ibu Majelis Taklim Aulia untuk hadir ya menjadi peserta membaca juz. Satu hari satu juz. Ya, waktunya boleh dibagi habis sholat subuh, habis sholat zuhur. Jadi nggak harus satu kali duduk. Kalau bisa satu kali duduk boleh juga, insya Allah. Ya, daftarnya sekarang karena nanti akan dibagi di grup WhatsApp juz berapa yang akan dibaca. Karena kalau nggak dibagi nanti maunya juz 30 semua ya ibu-ibu. Gitu. Jadi dibagi nanti, insya Allah di grup nanti juga banyak kegiatan-kegiatan menarik. Ada tausiah online, share-share motivasi, dan quotes-quotes. Dan yang paling utama adalah kita disatukan insya Allah dengan orang-orang yang soleh dan solehat yang memiliki spirit menghapus buta aksara Quran di Indonesia. Ibu-ibu juga bisa mendukung dalam bentuk volunteer, mengajak saudara-saudara, kenalan, keluarga kita untuk bergabung dalam event ini. Atau mendukung dalam bentuk donasi juga boleh. Insya Allah setiap 100.000 yang kami terima dari acara ini, akan ada satu saudara muslim yang terbebas dari buta Quran. Nah, ini link pendaftarannya di www.quranisation.id. Insya Allah nanti akan saya share juga melalui Bu Upi, juga kolom chat juga nanti saya share. Nah, ini yang ingin mendukung donasi dalam bentuk transfer juga boleh. Insya Allah mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf yang mereka lisankan akan mengalirkan pahala abadi kepada kita, insya Allah. Ya. Dan terakhir ada pesan istimewa khusus ibu-ibu Majelis Taklim MT Aulia juga bisa mendukung dalam bentuk belanja. Nah, ini ibu-ibu yang senang belanja ya. Ya, ini beberapa produk-produk dari Cinta Quran. Insya Allah 100% keuntungannya digunakan untuk dakwah Quran. Ya, bukan untuk yang lain, bukan dukung LGBT, apalagi na'udzubillah, insya Allah. Jadi silakan ibu-ibu boleh diorder, dan spesial hari ini untuk jamaah MT Aulia akan ada diskon 10% melalui link yang akan saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Azam atas informasinya. Sangat berharga, ibu-ibu jamaah tadi sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat MT Aulia dulu, mungkin ya Mbak Upi ya. Jadi bisa disampaikan ke Mas Azam. Baik, tak memperpanjang kata, langsung saja saya persilakan Ustaz Fatih Karim untuk tausiahnya sore hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, di sore hari yang berbahagia ini saya berdoa, bermohon kepada Allah semoga ibu dan keluarga tercinta senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa Allah berkahi, dijauhkan dari penyakit, dari wabah, dari musibah, dan mudah-mudahan ibu sekeluarga dan semua yang ibu-ibu cinta mudah-mudahan senantiasa menjadi sahabat di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti abadi selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa 10 hari lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Luar biasa jantung kita berdebar karena H2C
ya, harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Karena tidak semua orang kebagian ketemu Ramadan. Ada yang meninggal malam Ramadan. Ada yang meninggal barusan tadi saya sholat zuhur, lagi sholat zuhur, tiba-tiba ada jenazah minta disolatkan, keluarganya kita solatkan meninggal sebelum Ramadan. Kemarin 2 hari yang lalu juga ada guru ustadz saya juga wafat menjelang Ramadan. Ibu-ibu di sini ada Bu Vini, ada Bu Masya, ada Bu Upi, ada Bu Sandra, belum tentu ketemu Ramadan, ya. Ibu Nasya juga belum tentu ketemu Ramadan. Bu Maya, ya, Bu Irma, termasuk saya, Fatih Karim sendiri pun belum tentu dikasih kesempatan bertemu Ramadan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti kalau ketemu, ya, kalau dikasih, kalau diberi kesempatan bertemu Ramadan, jangan disia-siain, Bu. Ya, jangan disia-siain karena ini pertemuan yang sangat amat mahal, ya. Bahkan Nabi SAW menyatakan andai mayat itu mau minta, mereka minta bangkit lagi itu hanya untuk 1 malam Ramadan. Mereka tuh minta, Bu, pingin banget hidup lagi tuh dan nggak minta apa-apa, mintanya itu bisa hidup di bulan Ramadan meskipun cuma 1 malam, Bu. Karena saking mahalnya Ramadan, ya. Jadi Ibu, ya, yuk kita terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Minta, Bu, minta, ya. Minta karena Allah ini menunggu, ya, bagaimana hambanya serius nggak minta, ya. Minta, Bu. Karena apa kita ketemu Ramadan? Nah, ini harus dibahas dulu, ya, baru nanti kita bahas cara tepat menyambut Ramadan. Kenapa kita harus? Jadi segala sesuatu itu, Bu, biasakan why dulu, ya. Karena kalau orang sudah dapat why-nya, itu enak mengerjakan sesuatu, ya. Kenapa saya mau ngisi ibu-ibu sore ini, ya? Padahal sore ini saya lebih memilih jalan sore lebih asik, naik sepeda sama anak gitu, ya. Atau mungkin saya bisa ngopi-ngopi gitu sama teman-teman gitu, ya. Tapi MT Aulia minta sore ini ngisi, saya ngisi. Kenapa gitu? Ya. Dan kenapa juga ibu-ibu mau ngeklik tombol Zoom itu kemudian masuk di grup ini tuh ngapain? Untuk apa sih gitu kan? Repot-repot Ibu Vini mau jadi moderator. Kenapa gitu? Mengapa sih? Ini pertanyaan mendasar. Jadi kenapa sih kita harus bersyukur atau meminta Ramadan? Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua yang hadir di sini 39-40 orang lah lebih kurangnya ini, ya, ini umurnya nggak panjang, Bu, ya, nggak panjang. Di dunia ini sebentar banget. Sementara perjalanan akhirat itu tak berbatas. Coba ibu bayangkan perjalanan yang panjang bekalnya kurang gitu, ya. Coba saya pingin tanya sama ibu-ibu di sini, ada Bu Sandra, ada Bu Upi. Saya pingin tanya siapa yang mudiknya paling jauh di sini, coba. Diketik di kolom chat, ya. Coba saya pingin kenalan sama ibu-ibu, ya. Kalau boleh diaktifkan videonya lebih bagus lagi, ya. Jadi kita bisa bertatap gitu, ya. Ibu Upi enak banget pemandangannya tuh Masjid Nabawi. Aduh gitu, ya. Saya udah kangen nih, udah 2 tahun nggak berangkat umroh. Ustaz, kangen juga saya, Ustaz. Iya, Masya Allah. Biasanya setahun 2 kali, 3 kali saya berangkat. Ini belum berangkat lagi, ya. Alhamdulillah udah dibuka lagi normal, ya. Mudah-mudahan bisa umroh bareng semuanya, ya Bu, ya. Masya Allah. Bismillah, ya. Mudah-mudahan. Baik, Bukit Tinggi. Wah, dua-dua ada Bu Vini Padang, Bukit Tinggi, tetanggaan. Sama-sama orang Minang, ya. Oke, silahkan. Siapa lagi? Dari mana? Paling jauh mudiknya? Lombok. Wah, lumayan jauh tuh. Segigi. Dari mana? Mandalika. Temannya pawang hujan nggak, Bu? Oke, mana lagi nih? Palopo. Wah, jauh lagi, lebih jauh lagi. Palopo, Masya Allah. Tegal. Oh, oke, Jawa Tengah, nggak terlalu jauh. Mana yang menurut Ibu paling jauh, ya? Nggak kenal, ya, sama sama pawang hujan, ya. Aduh, ya Allah, dia hujan-hujanan seluruh dunia yang heboh, ya. Dari mana lagi? Baik, kalau begitu yang paling jauh Palopo, ya. Bu Upi, saya pingin tanya gitu, ya. Kalau untuk ke Palopo yang begitu jauh aja, kita butuh bekal, Bu. Ya nggak? Butuh bekal. Padahal, iya, Palopo itu jauh, tapi masih lebih jauh lagi Papua. Ya kan? Masih lebih jauh lagi Merauke gitu loh. Palopo aja butuh bekal untuk mudik, Bu.
Ibu kebayang nggak kita pulang ke akhirat, ya, kita nggak punya apa-apa gitu loh. Ya, kita nggak punya apa-apa. Ibu bisa kebayang, sholat belum tentu diterima, sedekah selama ini belum tentu ikhlas, puasa juga jangan-jangan nol karena banyak gibah, ya nggak? Nah, jadi kita tuh miskin, Bu. Kita tuh miskin amal gitu. Makanya Allah tuh sayang banget sama kita gitu. Bentuk sayangnya gimana, Bu Upi? Dikasih kesempatan Ramadan gitu. Kenapa dikasih kesempatan Ramadan? Ibu bayangin, catat, ingat. Satu amal sunnah, satu kali ibu melaksanakan amal sunnah, itu sama Allah dicatatnya bukan amal sunnah. Jadi amal wajib. Coba siapa yang nggak seneng gitu, Bu? Ya, misalnya Bu Vini sedekah gitu. Kalau sedekahnya sekarang itu dicatat amal sunnah, pahala satu. Ya, tapi kalau ibu ngasihnya nanti di bulan Ramadan, itu pahalanya berubah dengan setara dengan pahala haji, pahala jihad, pahala sholat fardu, pahala puasa Ramadan. Jadi bayangin, Bu, amal sunnah dicatat, catatannya di catatan itu catatan wajib. Coba. Nah, amal wajib, Masya Allah, ya, Bu Sandra misalnya sholat fardu gitu ya, sholat fardu aja. Atau menuntut ilmu nih, kajian, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu Ramadan malah jangan libur ya. Banyak ibu-ibu majelis taklim Ramadan malah libur. Ibu taklimnya jalan nggak di Anisha, di ini. Libur Ustadz. Lah, saya bilang salah Ibu. Ibu tahu nggak, menuntut ilmu itu wajib. Ibu kerjakan itu di bulan Ramadan, pahalanya tahu nggak? 70 kali taklim dicatatnya. Padahal Bu Sandra datang cuma sekali. Tapi di catatan Allah tuh 70 kali. Loh, bayangin kalau Bu Sandra 30 kali kajian tiap hari. Berarti apa? 30 kali 70 kali. Bayangin. 21.000 kali. Masya Allah. Ya kan? Jangan libur, Bu. Salah itu. Ya, malah jadwal saya sudah penuh Ramadan itu. Kenapa? Ya itulah dikejar orang 3 bulan sebelum Ramadan tuh udah booking jadwal gitu. Jangan udah mau mepet kita baru coba undang Ustadz Fatih, ya penuh lah. Udah nggak dapat jadwal. Kalau ibu sekarang masih dapat. Kalau Ramadan udah nggak bisa. Kenapa? Orang berebut, Bu. Berebut. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dicatatnya 70 kali. Satu kewajiban. Ya kan? Ibu-ibu di sini semuanya kan sholatnya bukan sekali. Ya kan? Ibu sholat 5 kali. Kali 70. 70 kali 5. 350 dikali 30. Ya, bayangin berapa, itu baru wajib, itu belum apalagi wajib melayani suami, buatin makan sahurnya, buatin makanan berbukanya, berbakti sama suami, bakti sama orang tua. Wah, itu berlipat gitu, Bu. Jadi Allah tuh tahu gitu loh. Umurnya Bu Vini tuh nggak lama gitu. Nah, sementara perjalanan tuh panjang gitu. Nah, ini gimana caranya? Nah, Allah kasih kesempatan gitu, Bu. Ya, itu namanya apa? Untuk melipat gandakan amal. Umurnya singkat tapi pahalanya panjang. Nah, makanya dikasih ketemu Ramadan. Itu satu alasannya. Yang kedua, kenapa kita harus rindu Ramadan, Bu? Karena Ramadan inilah bulan penghapus dosa. Masya Allah. Bu, dosa itu beban, Bu. Mata kita ini, ya Allah, Bu, ini mata dosanya banyak banget. Apalagi punya HP itu. Ngelihat Instagram itu, suka nggak suka itu ngelihat aurat, ya kan? Kita main ke mall itu ngelihat kemaksiatan itu. Mulut kita nih, Bu, dosanya ya Allah, gibah, namimah, fitnah, adu domba. Wah, ini mulut nih, jorok banget mulut kita ini. Dosanya, Masya Allah. Ngomong kasar sama anak, ngomong kasar sama suami, dosa mulutnya. Kuping kita nih, Bu, ngedengerin kalimat-kalimat hoaks, ngedengerin yang nggak pantas nih. Kuping kita kotor banget, kuping kita nih. Tangan kita nih, Bu, Allah, makan dari makanan haram, nggak jelas halalnya, memegang sesuatu yang bukan milik kita, dosa loh. Kaki, belum hati, sering suuzon ke Allah, sering nuduh Allah nggak adil, sering nuduh Allah zolim, sering mempertanyakan takdir Allah. Coba. Itu dosanya banyak banget. Jadi, Bu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dosa kita nih banyaknya minta ampun gitu. Nah, Ramadan itu datang menghapus, coba.
Coba Ibu Upi deh bayangin, punten Bu, misal Ibu tuh lagi ditagih jatuh tempo hutang 10 miliar akhir bulan Maret. Sekarang udah tanggal 20, akhir bulan Maret Bu Upi ditagih utang 20 miliar. Gimana nggak panik? Tiba-tiba yang dihutangin itu bilang apa? Saya putihkan Bu. Masya Allah. Apa nggak nangis Ibu? Sujud syukur Ustadz. Bu, ya Allah, Bu, saya pernah punya hutang banyak, Bu. Beneran. Waktu zaman-zaman awal-awal pernikahan saya susah. Saya jualan kerupuk pernah, jualan sate pernah. Saya jualan buku di pinggir masjid. Saya hutang, Bu, kemana-mana. Saya hutang. Mungkin ada jamaah di sini yang pernah saya minjemin duitnya juga. Kenapa nggak ada uang untuk makan, Bu? Terus tiba-tiba, Bu, salah satu jamaah saya itu telepon malam-malam, Ustadz lupa ya katanya. Kenapa? Ini kan tanggal 15, Ustadz. Oh iya ya Bu ya. Memang betul saya lupa, bukan sengaja lupa. Oh iya Bu. Oh iya, baru saya mau bilang saya ada hutang. Dia bilang, Ustadz kan jatuh tempo hutangnya. Oh iya Bu, saya belum punya rezeki ini Bu. Apa kata Ibu itu? Besar Bu utang saya waktu itu 22 juta. Apa kata Ibu itu? Sampai sekarang saya doain dalam sholat saya. Apa kata Ibu itu? Ustadz, saya putihkan aja. Saya anggap 0 Ustadz, buat jajan anak-anak aja, nggak jadi hutang. Ustadz jangan pikirin ya. Sampai sekarang orangnya masih ada Bu. Ya, dan Masya Allah rezekinya berlimpah-limpah, nggak tahu saya dari mana itu ya. Kemarin ketemu mobilnya baru lagi. Jadi makanya uang 20 juta itu jadi kecil buat dia. Ya, coba Bu bayangin, ya Bu Masya misalnya, ya punya dosa banyak, tiba-tiba bulan Ramadan dihapus dosa, coba Ibu seneng nggak? Bu, ya Allah Bu, nangis Ibu, seneng. Kenapa? Nabi yang ngomong, nggak mungkin Nabi bohong loh. Apa kata Nabi? Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu taqaddama min zambih. Ya, barang siapa yang bahagia, happy, seneng nyambut Ramadan, jangan pikirin dulu ini ayam harganya naik, minyak goreng naik, entar dulu itu mah gitu ya. Iya itu betul kezoliman, tapi maksud saya sambutlah Ramadan ini dengan bahagia. Ya kan? Sambutlah Ramadan dengan bahagia. Coba. Yang happy gitu. Gimana Ibu kalau nyambut tamu gimana? Apa mungkin Ibu nyambut tamu mukanya merengut? Ya kan? Ya, Bu Aziza misalnya ada tamu besar nih mau datang ke rumah ya. Ibu, saya yakin Ibu renovasi rumah. Gubernur main ke rumah Ibu, nginep dia seminggu katanya, pingin nginep di rumah Ibu. Wah Ibu, toiletnya langsung berubah tuh, kamar mandi direnov, ya nggak? Nah masa ada tamu besar Ibu nggak well prepare sih? Aneh gitu, ya nggak? Berarti kita tuh nganggap Ramadan tuh biasa gitu. Padahal dia bukan tamu biasa, tamu apa? Tadi pahala dilipat gandakan, catatan pertama. Yang kedua, dosa diampuni, coba, Masya Allah. Yang ketiga Bu, amal satu malam, Ibu beramal satu malam, dicatat oleh Allah 83 tahun gak berhenti sholat, gak berhenti sedekah, gak berhenti baca Quran. Gimana Ibu gak minta coba? Siapa di sini ibu-ibu yang kuat sampai 83 tahun Bu? Siapa yang kuat di sini coba? Sayang banget Bu, Allah tuh sama kita, sayang banget. Makanya saking sayangnya tuh dikasih kesempatan satu malam. Tapi Ustadz pas malam itu pas haid pula. Memang. Terus kenapa kalau haid? Memang kalau haid kan memang betul, Ibu nggak bisa baca Quran. Tapi kan Ibu bisa bagi-bagi makan sahur kan? Itu juga pahala. Ibu bisa sedekah kan? Kan Ibu boleh ngedengerin bacaan Quran, pakai murotal Quran boleh. Masih tetap boleh. Tapi nggak bisa itikaf Ustaz. Iya cuma itikaf aja. Jadi dibandingkan bolehnya, nggak bolehnya tuh kecil gitu Bu. Nggak bolehnya Ibu cuma itikaf aja. Baca Quran bisa kok. Ibu buka YouTube, bisa. Kata siapa nggak bisa? Buka YouTube, nonton YouTube gini kan boleh. Ikutin misalnya imamnya lagi baca. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ibu ikut aja. Qad aflahal boleh. Yang nggak boleh itu menyentuh mushaf Qurannya. Baca itu maksudnya ngikutin tuh boleh. Mendengarkan bacaan Quran tuh boleh. Apalagi membuat makanan sahur. Pesantren-pesantren. Pahalanya Bu. Apalagi membuat makanan berbuka puasa untuk masjid-masjid sepanjang Ramadan. Pahalanya Bu.
Jadi ada satu malam ibu beramal itu dicatat seperti beramal 1000 bulan. Coba bayangin. Ya. Coba Ibu Upi kerja sebulan dibayar gaji sebulan, tapi ibu kerja 1 malam. Dibayar gajinya, Bu, ya 1000 bulan. Dan dikasihnya di depan. Saya tuh bingung gitu, Bu. Itu Allah kurang sayang apa coba sama Bu Sandra? Bu Sandra kerja di kantoran, ya kan? Kan sebulan sekali kerja nih, dapat gaji tanggal 25. Tapi sama Allah, tanggal 25 bulan ini, itu 1000 bulan ke depan, itu dimasukkan ke belakang ini. Kalau bahasa kita tuh di cash advance gitu, didepanin gitu. Jadi ditransfer dulu Bu Sandra, dikasih dulu. Nah, ibu udah punya catatan, udah punya saldo, beramal selama 1000 bulan. Coba, Bu. Siapa yang nggak mau, Bu? Ya Allah, makanya, aduh, itu sayang banget ya. Rasanya kok umat Islam itu sekarang ngadepin Ramadan kok senyap gitu ya. Kayak nggak ada hiruk pikuk. Ketutup sama berita minyak goreng lah, ketutup sama berita kendi Nusantara lah, ketutup sama berita tadi pawang hujan lah, ketutup sama berita apa lagi di sini yang terbaru ya, seorang ibu bunuh 3 anak lah. Jadi semua berita-berita ini tuh membuat energi kita menyambut Ramadan tuh nggak marhaban ya Ramadan gitu loh. Mestinya ibu tuh happy, bukan sedih. Ini murung semua. Coba ibu-ibu senyum dulu deh, ini pada murung semua. Tuh, senyum begitu cantik semuanya, wajah-wajah ahli surga semua, Masya Allah. Ya kan? Masya Allah. Coba happy, Bu, gitu. Ya, kan bahagia itu pilihan, Bu. Ya, kalau saya sih lebih memilih bahagia aja lah. Ya kan? Apapun yang terjadi lah, happy saja. Ya. Nah, jadi kenapa? Why Ramadan? 1, bulan berlipat ganda pahala. 2, bulan dihapuskannya dosa. 3, bulan Lailatul Qadar. Ya kan? Yang keempat, bulan di mana Allah membuka pintu, dikasih pintu khusus. Ibu VVIP. Coba ibu pernah naik bisnis kelas mungkin pesawat terbang. Siapa yang duluan masuk, Bu, penumpang? Bisnis kelas, Bu. Pintunya beda, Bu. Pintunya beda. Ya. Keluarnya juga gitu. Keluarnya beda juga. Ibu duluan turun itu. Dan pintunya beda. Sorry ya, nggak level. Pintunya beda, Bu. Pramugarinya juga beda. Makanannya juga beda. Siapa mereka? Pintu Ar-Royan. Babur Royan. Apa itu, Bu? Babur Royan? Pintu khusus yang dibuka hanya bagi yang berpuasa Ramadan. Dan pintu itu, Bu, langsung kata Nabi apa? Nutup lagi. Kalau ibu udah masuk, dia nutup. Artinya apa? Nggak akan lagi dibuka tutup. Artinya apa? Ibu nggak akan dikeluarin dari situ. Di dalam aja udah. Bu, surganya Allah loh. Nggak main-main loh itu. Itu anugerah yang paling mahal dalam sepanjang hidup kita. Surganya Allah. Nah, apalagi? Udah, Bu. Bulan berlipat ganda pahala, diampuni dosa, Lailatul Qadar dikasih, apalagi pintu surga, apalagi Masya Allah, di bulan Ramadan itu, bulan di mana Allah dan Rasulnya sampai mengatakan, andai umatku tahu dahsyatnya hari-hari di bulan Ramadan, niscaya mereka minta setahun full Ramadan semua. Coba ibu bayangin ada bulan yang gara-gara 1 bulan kalau umatnya tahu mintanya bukan sebulan tapi setahun Ramadan semua. Masya Allah. Ya kan? Tapi banyak di antara kita yang mengabaikan. Santai-santai aja, ini udah mau 10 hari lagi nih. Waduh, itu masih ribut-ribut apa nggak puguh-puguh di luar sana ya, Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah mengapa. Nah, jadi mengapanya dulu dapat. Kalau sudah mengapa why-nya udah dapat, nah baru apa yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan mulia ini. Kalau yang datang camat, mungkin ibu biasa-biasa aja. Kalau yang datang bupati, mungkin ibu biasa-biasa aja. Begitu rubah gubernur, lain, Bu. Lain. Begitu yang datang itu adalah imam Masjid Haramain, Masjidil Haram, datang ke rumah, beda, Bu.
Ibu langsung panggil Al Jazeera, mungkin lebih mewah Al Jazeera, dipanggil suruh makan di rumah. Ya kan, dikontrak Al Jazeera pindah ke rumah ibu langsung. Kenapa? Yang datang adalah Imam Masjidil Haram. Ya enggak? Tapi pertanyaan saya, yang datang siapa ini? Bulan termulia di antara semua bulan. Bulan ampunan, bulan lipat ganda amal, bulan rahmat, bulan yang penuh berkah. Masya Allah. Pertanyaannya persiapan apa nih? Yang pertama, persiapan fisik. Harus sehat, Bu. Saya doain Ibu semua sehat ya. Dan saya hari ini pingin bagi-bagi ya, pingin bagi-bagi hadiah. Mungkin ibu-ibu di sini belum nyobain, ada satu minuman ala Nabi yang saya selalu bawa dari dulu. Nah, nanti tolong di tombol chat ya, saya pingin bagi-bagi ala Nabi. Bagi yang pingin cobain tester, silahkan besok langsung dikirim ya. Tapi bagi yang mau beli, nanti belinya di Cinta Quran Store, lagi ada diskon 10%. Ini untuk satu kotak ini Bu, untuk sebulan. Ini isinya madu, habatus sauda, ya, jahe, delima, kurma, semua Quran Sunnah ada di sini. Alhamdulillah Bu, udah lama nggak ketemu ibu-ibu di Aulia. Alhamdulillah doanya ibu dan izinnya Allah, saya belum pernah colok-colok hidung. Belum pernah ada COVID, Deltacron, Omikron, Politron, enggak. Alhamdulillah enggak. Saya rutin aja Bu minum ini. Sehari itu satu box ini cukup. Nah, saya pingin ngasih bagi-bagi sampelnya. Linknya ada di sini. Saya kasih link di tombol chat ya. Fatih Karim bagi-bagi ala Nabi. Itu Ibu tinggal klik aja. Nah, tapi kalau mau membeli langsung ke Cinta Quran Store, linknya juga nanti diberikan, ada diskon 10%, ini untuk 1 bulan, sekeluarga. Ya, ada kutus hindinya juga Bu, Masya Allah. Jaga kesehatan Bu, kenapa? Karena kalau ibu nggak sehat nanti, Ramadan nggak bisa. Wah, apalagi ibu-ibu di sini. Bu, kalau sahur jam 4, jam berapa ibu-ibu bangun? Masa jam 4? Nggak mungkin. Ibu-ibu paling capek loh, luar biasa. Saya ngeliat istri saya tuh, Masya Allah. Jam 4 Bu kan sahur. Dia jam 3, setengah 3 udah bangun. Kan dia sholat malam dulu. Dia sholat malam, terus dibangunin. Abang, bangun nak, katanya. Tung bangunin anak saya yang pertama. Bangunin yang kedua. Bangunin bapaknya juga kan. Bi, bangun Bi, tahajud dulu. Sudah, selesai? Belum. Dia masak air. Dia klotak di belakang. Masya Allah, apalagi kalau anaknya banyak, makin ribet. Apalagi kalau rumahnya ada tangganya ke atas, naik lagi turun ke atas. Kakak, adik, waduh, Masya Allah riuhnya Bu. Dan itu 30 hari. Itu kan baru sahurnya, belum apanya? Berbukanya. Mama, buka-buka apa? Agar-agar. Ya Allah, aku kan pingin donat. Enggak lah, aku kan pingin ayam bakar. Ya Allah, mama tuh ya luar biasa. Makanya pahala paling besar tuh mama tuh. Hore, mama masak ini sambal apa itik lado mudo. Orang Padang senang itu ya. Itik lado mudo, Masya Allah, untuk sahur ya. Masya Allah Bu, itu kerjainnya kan nggak mudah. Beli itiknya, sambalnya, waduh itu ngerjainnya. Wah, ibu-ibu mah paling ribet lah pokoknya. Berarti apa? Ibu harus sehat Bu. Harus sehat. Jangan sakit Bu. Saya doain jangan sakit. Ramadan harus sehat. Ya, Ustadz kalau fisik sehat, hati sakit gimana? Hatinya harus sehat. Jangan ada sakit hati deh ya. Pokoknya Ramadan happy gitu ya. Udah nanti abis Ramadan mau sakit lagi Pokoknya untuk Ramadan mah happy aja Bu. Ya. Oke, fisik sehat. Bagaimana fisik sehat Bu? Olahraga lah. Banyak ibu-ibu tuh kurang perhatiin sama kesehatan. Beneran. Tadi saya ajak istri saya tuh mulai rutin lagi. Kita kan dulu rutin tuh sepedaan, jalan pagi. Istri saya sudah lama tuh. Tadi pagi saya ajak tuh Umi, enak kan seger badannya udah lari pagi, seger. Ya kan? Supaya apa? Supaya Ramadan nanti nggak gampang sakit gitu. Minum air putih yang banyak, makan buah yang teratur, ngurangin makan karbo. Ya, begitu-begitulah Bu. Pokoknya yang pertama apa persiapannya? Persiapan fisik. Kenapa? Walaupun kita punya iman, tapi fisiknya sakit, kita nggak bisa puasa. Ya kan? Tapi kalau ibu sehat-sehat, insya Allah imannya kuat, imunnya kuat. Ya, yang pertama siapkan fisiknya. Ya, pola tidur, nggak boleh terlalu banyak tidur, nggak boleh juga terlalu kurang tidur, salah juga, gitu kan? Nah, jadi jaga fisik. Yang kedua,
Persiapan ilmu. Ini penting, Bu. Apa persiapan ilmunya? Ya ini nih kajian. Tapi nggak cukup. MT Aulia ngadain lagi nanti fikih puasa untuk kaum ibu. Gitu. Ada lagi. Ustadz siapa? Silahkan. Nanti mau diundang siapa? Boleh. Dari Cinta Quran ada. Ya. Fikih puasa untuk ibu. Nanti bahas tuh tentang darah haid. Kalau dia nifas bagaimana mengkodok puasa, bagaimana kalau dia sahur, bagaimana, semua dibahas. Nah, berarti apa itu, Bu? Persiapan ilmu. Nah, gitu. Ustadz, kita pengantin baru, berhubungan suami istri di siang hari, batal kan ya Ustadz ya, terus gantinya gimana gitu kan. Wah, gitu-gitu kan pertanyaan itu. Masya Allah gitu ya. Nah, jadi apa itu? Persiapan ilmu. Ustadz, saya nggak bisa taraweh, kalau di rumah aja gimana? Boleh nggak berjamaah di rumah? Ustadz, saya pingin nyantunin anak yatim, tapi saya belum bayar puasa, apakah boleh digabung? Itu kan pertanyaan, Bu. Banyak. Persiapan apa, Bu? Ilmu. Nah, ibu-ibu selama ini jujur, apakah pernah khatam Quran selama Ramadan? Kalau belum, persiapan ilmu. Berarti belajar apa, Bu? Tahsin. Ayo, ibu-ibu sholat selama ini belum khusyuk. Coba di tombol chat, Cinta Quran, menggelar training sholat khusyuk. Wah, ini enak, Bu. Ya, cuma berapa ya? 2 kali pertemuan, training sholat khusyuk, gratis, Bu. Insya Allah nih saya kasih linknya di bawah, ibu tinggal klik aja langsung daftar, hanya 100 peserta. Kayaknya tinggal dikit lagi penuh itu. Ya, training sholat khusyuk gratis, Bu. Supaya apa? Supaya ibu tuh sholatnya nikmat. Ya kan? Kan selama ini sholatnya, wah sambil sholat mikirin, aduh rendang gosong nih gitu kan. Lagi sholat mikirin, aduh air belum dimatiin. Nah, tuh gimana cara sholat khusyuk itu, Bu? Nikmat loh, Bu, bisa sholat khusyuk. Makanya di dalam Quran dikatakan, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang mukmin. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk. Nah, sholat khusyuk tuh gimana? Ini ada forumnya nih. Persiapan apa, Bu? Ilmu. Yang ketiga, persiapan iman. Nah, persiapan iman ini berarti gimana? Mantepin imannya, jangan kendor. Mau Ramadan malah sholat. Mau Ramadan malah sedekah. Mau Ramadan malah sholat malam. Mau Ramadan malah semuanya. Jangan. Malah, Bu, punten, ini umroh udah dibuka. Malah saya anjurkan ibu tuh sekali-kali Ramadan umroh. Tapi lebih mahal ya Ustadz. Makanya nabung, bukan ujuk-ujuk. Ya kan? Kenapa, Bu? Karena ibu tahu pahala umroh di bulan Ramadan. Pahalanya sama dengan pahala haji. Jadi kalau ibu berangkat umroh di bulan Ramadan, itu pahalanya sama seperti pahala haji. Makanya umroh Ramadan tuh full, banyak banget. Wah, penuh. Ya, yang sudah pernah pasti tahu ya gimana rasanya, makanannya melimpah di sana. Masya Allah ya. Nah, tahun ini saya umrohnya nanti bulan Desember, nggak berangkat Ramadan ini karena banyak kesibukan yang belum bisa ditinggalkan, tapi nanti insya Allah saya Desember berangkat ya. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa ikut bareng, saya yang bimbing nanti insya Allah ya. Nah, jadi persiapan apa, Bu? Iman. Iman siapa? Suami. Jangan sampai suami main HP terus seharian. Qurannya nggak dibaca-baca. Jangan sampai anak-anak itu ya, Bu ya, HP-nya game lagi, YouTube lagi. Ya Allah, Bu, udah. Cobalah. Coba di rumah itu ngundang guru ngaji, hafalan Qurannya ditambah gitu. Ya, persiapan apa itu? Iman. Jadi persiapan apa lagi tadi? Fisiknya sehat, ilmunya padat, imannya kuat. Nah, jadi kalau sudah persiapan semua ini dilakukan, nah pasti hati kita sudah tidak sabar. Ibaratnya ada lomba maraton. Nah, sekarang-karang nih ibu lagi lomba lari 10 kilo. Nah, supaya apa? Supaya pada saat lomba maraton dibuka di bulan Ramadan, ibu bisa lari dengan kencang. Apa kata Nabi? Bulan Ramadan itu, ya bulan Sya'ban, Rajab itu adalah bulan menanam. Rajab, Sya'ban itu menyiram. Nah, panennya itu, udah panen itu di bulan Ramadan. Kita mah kebalik, puasa nggak pernah, tiba-tiba puasa Ramadan. Kaget, Bu, badannya. Nah, ini masih ada kesempatan, Bu. Hari Kamis masih ada sekali, hari Senin masih ada sekali, dan ibu bisa, mau bayar kodok juga bisa, atau ibu puasa Daud masih bisa nih, untuk latihan dulu, supaya nggak kaget banget gitu. Supaya nanti pas hari pertama itu biasa sih. Gitu, sahurnya juga biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo persiapkan Ramadan yang terbaik,
Dan saya mengundang 46 peserta yang hadir hari ini ikut dalam gerakan hapus buta aksara Quran, Quranization. 100.000 peserta, ibu-ibu tinggal klik daftar di tombol chat, bersama 100.000 peserta, satu orang baca 1 juz di tanggal 17 Ramadan. Berarti ada berapa? 100.000 juz bareng-bareng dibacain. Masya Allah, seharian. Alhamdulillah pesertanya sudah hampir 100.000 orang nih. Ya, ayo ibu-ibu ikut, segera klik aja gratis, dan ibu dapat hadiah. Hadiahnya dari Allah satu, yang kedua hadiahnya adalah Quran cantik dari Cordoba, nanti dikirim ke rumah. Qurannya cantik ya, insya Allah dikirim ke rumah ya. Nah, saya yakin bukan ibu ngincer hadiahnya ya, tapi ngincer pahala bacaan Qurannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang ingin saya sampaikan. Yuk sambut Ramadan dengan sehat, fisiknya sehat, ilmunya mantap, imannya kokoh. Dan kenapa harus Ramadan? Karena Ramadan adalah bulan di mana amal dilipat gandakan, bulan dihapuskan dosa-dosa, bulan di mana ada Lailatul Qadar, bulan di mana kemudian pintu surga dibuka, maaf, satu lagi tambahan, bulan di mana seluruh amal anak Adam untuknya, kata Allah. Kecuali puasa. Waduh, ini dahsyat nih, Bu. Bu Vini misalnya, ya, kata Allah gini, Bu, sholat ya, ambil sama lu. Lu sedekah, iya, buat lu aja deh. Lu haji, ya, ambil. Lu puasa, ya, ntar dulu deh, puasa buat gue. Ah, gitu. Jadi di antara semua amal, ini ngeri loh Bu hadisnya, seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa, kata hadis qudsi, puasa untukku, dan aku yang akan membalasnya. Coba ibu perhatiin hadis ini, aku yang akan membalasnya itu nggak ada angkanya. Ya, kalau misalnya sholat berjamaah di masjid ada angkanya 27 pahala, kan gitu ya. Kalau sedekah, satu kali sedekah ada nanti 100 bulir, satu bulir jadi 700 bulir, kan gitu. Ya kan? Kalau misalnya kita itu angka-angka ya, kita sering tuh angka-angka. Misalnya kita sholat sholat qobla subuh ya, itu seperti dunia dan seisinya. Masih ke indra itu, dunia dan seisinya itu masih wow, dunia dan seisinya. Wah, tapi puasa untukku dan aku yang membalasnya. Nggak ada angkanya. Oh, itu serem banget itu, berarti pahalanya. Ayo Bu, semangat mempersiapkan Ramadan bersama untuk keluarga, anak-anak, suami. Yuk, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik kita, insya Allah. Jazakumullah khair, Ustaz Fatih, untuk tausiahnya sore ini. Sebelum dibuka untuk sesi tanya jawab, ada info dari MT Aulia. Mohon disimak video berikut ini ya ibu-ibu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini agenda kegiatan Majelis Ta'lim Aulia pada bulan Maret dan April tahun 2022. Yang pertama, program Dana Ta'awun bekerja sama dengan Istia SMP IT Aulia diperuntukkan untuk guru kelas 8 SMP IT Aulia pada tanggal 8 Maret 2022. Alhamdulillah terkumpul sebesar 4 juta rupiah. Kemudian berikutnya dana ta'awun dalam rangka penggalangan dana gempa Pasaman Sumber dan banjir Serang. Alhamdulillah terkumpul sebesar 6 juta rupiah disalurkan melalui Human Initiative. Berikutnya sedekah Jumat pada tanggal 11 Maret. Total saldo sebesar 2.150.000 dengan total pengeluaran 1.050.000 disalurkan kepada yang membutuhkan sehingga sisa saldo menjadi 1.100.000. Kemudian sedekah Jumat 18 Maret 2022 diperuntukkan ke daerah sekitar Pasar Sudimara sebesar Rp800.000, sisa saldo menjadi Rp1.500.000. Kemudian program Kaleng Sedekah 2.000 per hari
total sebesar Rp4.500.000. Pada bulan Ramadan akan ada beberapa program, yaitu pertama Baksos dan Santunan pada tanggal 8 April, Tarhib Ramadan pada tanggal 30 Maret, Khataman Quran dari 1 sampai 30 Ramadan, pembagian iftar setiap pekan 1 kali, dan kajian Ramadan 13 April. Kemudian bagi jemaah yang ingin menyalurkan sedekahnya dapat disampaikan melalui Bank Syariah Indonesia nomor 71696111798 atas nama Majelis Taklim Aulia. Kemudian Majelis Taklim Aulia juga menyediakan jasa pemulasaran jenazah kesturi dari MT Aulia. Bagi yang memerlukan jasa pemulasaran jenazah dapat menghubungi Ibu Ratih di 0812-8611-097. Sekian agenda dari Majelis Taklim Aulia. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, padat banget jadwalnya, keren. MT Aulia keren banget, Masya Allah. Dan nomor rekeningnya sudah nama MT ya Bu ya? Jadi bukan nama pribadi ya, wah serius berarti. Berarti diurusin tuh, keren Bu, mantap. Jarang-jarang loh MT ngurusin rekening MT. Iya beneran Bu, serius saya. Rata-rata MT yang saya temuin nomor rekeningnya atas nama pribadi. Ini mah rekeningnya atas nama MT, berarti kan diurusin, kan nggak mungkin kalau nggak diurus. Iya betul. Keren, berkah. Alhamdulillah. Ya, untuk itu juga kami ada grup hataman pribadi sebenarnya sih ya Ustadz Fatih. Jadi setiap hari ya seperti Odoj. Iya. Seperti Odoj gitu. Jadi nanti insya Allah bulan Ramadan juga akan berlanjut. Wah keren banget. Akan juga untuk ikut program Cinta Quran Foundation insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Ayo Bu, apa yang kami bisa bantu ya, bisa sinergi untuk bareng-bareng ngebesarin gerakan di MT Aulia. Bismillah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan ini Ustadz di Silakan. chat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana caranya untuk membayar puasa yang lalu karena sedari kita akil balik, hamil sampai menyusui, pastinya banyak sekali hutang puasa yang harus dibayarkan, apalagi anak lebih dari 2 anak. Iya, Masya Allah. Nah ini ya, tadi ya bekal apa, persiapan apa nih? Berarti masuknya persiapan ilmu. Nah jadi Alhamdulillah pra Ramadan nanti dibuat kajian-kajian seperti ini juga bagus, lebih dalam lagi ya. Yang pertama ya, kepada wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang beriman, Allah itu sayang banget dengan kita. Allah kasih kita rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Keringanannya bukan dari manusia, tapi keringanannya langsung dari Allah. Yang pertama adalah mereka orang-orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa karena sakit. Seperti ibu saya Bu, ya mohon doanya. Ibu saya stroke ya, sebelah kiri. Tangannya, kakinya tidak berfungsi. Ibu saya sekarang pakai kursi roda. Dan ibu saya nggak bisa tahan lapar lama. Jadi kalau udah makan, kalau udah jamnya makan cepat. Kalau nggak dia gemeter gitu. Dan bisa pingsan kalau terlambat. Nah, kepada orang-orang tua seperti ini, maka Islam memberikan rukhsah berupa membayar fidyah. Ya, berapa fidyahnya? Ya adalah berapa biasa dia makan. Misalnya dia makan sehari itu katakan 50.000 misalnya. Ya sudah, berapa puasa yang ditinggalkannya? 30 hari. Ya udah berarti 150.000 gitu misalnya. 50.000 kali 3 1.500.000 ya. 1.500. Nah itu dibagi-bagikan itu untuk fakir miskin. Ibu saya bayar fidyah tuh serutin. Dan ibu saya selalu menyalurkan fidyahnya untuk keluarga-keluarga terdekat yang kehidupannya berat gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau dia itu tidak berpuasa karena hamil, menyusui tapi masih ibu muda gitu ya. Kalau bahasa sederhana suka bercanda dibilang Mahmud Abbas gitu ya. Mah muda anak baru 1 gitu ya. Nyusul jadi 2 gitu ya. Masih segar, masih sehat kayak ibu-ibu di sini tuh ya. Segar-segar, sehat-sehat semua. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ini adalah tidak menurut mazhab Syafi'i itu tidak membayar fidyah, tetapi mereka mengqadha puasa di hari yang lain. Nah, bagaimana cara mengqadhanya? Setelah
Idul Fitri, setelah saum ya 6 hari bulan Syawal, maka dia boleh mengqadha puasanya. Ya kan? Kalau dia mau mengqadha puasa langsung Idul Fitri ya boleh, yang penting bukan di hari yang diharamkan berpuasa. Hari Id ibu nggak boleh berpuasa, haram hukumnya ya. Hari tasyrik nggak boleh. Jadi setelah itu ibu langsung kemudian ngambil qadha, bayar ya, bayar. Ustadz, tapi kan ada pendapat mazhab boleh juga ya bagi yang mampu sehat kayak kita tapi nggak bayar puasa, tapi bayar fidyah saja, boleh. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu, tapi akan lebih baik ya berpuasa, mengganti di hari yang lain. Dan insya Allah Bu, kata Nabi, summu tasihu, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat dan nambah kesehatan Bu, insya Allah ya. Jadi gantilah puasa. Nah, bagaimana Ustadz kalau nambah lagi begitu, ini hamil adiknya datang lagi gitu ya, tinggal dia ditambah saja. Misalnya yang tahun ini kurang berapa kemarin? 30 hari, 30 hari ya sudah, dicicil saja. Ya, dicicil saja. Nah, ini masih ada waktu untuk ibu mau mencicil ya. Bagaimana mau mencicil Ustadz? Hamil lagi. Bilang sama suami, stop dulu dong gitu ya. Masa hamil terus? Iya Ustadz, saking suburnya di WA aja jadi. Ya Allah, subur banget ya. Di WA hamil itu ya. Nah, doakan Bu ya, Ummu Sajat memberi saya anak 2 putra dua-duanya. Saya pingin banget dapat anak perempuan ya kan. Nah, bagaimana caranya tuh biar di WA aja hamil? Di sini siapa Bu yang paling banyak? Coba di kolom chat ya. Siapa yang anaknya paling banyak di sini? Saya pingin kenalan ya. Ibu hebat ini. Yuk, siapa? 5 ada? Saya 4. Ada Bu? Sebenarnya 5 tapi 1 meninggal usia 3. Allahu Akbar, hebat Bu Vini. Barakallah, solihah semuanya, Masya Allah. 5 berarti 4, 1-nya sudah tidak ada ya, Insya Allah 5. Berarti 1 ada yang buka pintu surga buat ibu. Amin, amin ya Allah. Ya, alhamdulillah. Siapa lagi? Ada yang nandingin? Ada yang 6? Ada yang 7? Wah, jarang kayaknya ibu-ibu hari ini ya. Kalau mamahnya kita tuh 7, ya 9, biasa mereka tuh 11. Ya, dan sekarang masih seger, awet muda lagi gitu. Itu hebat nih ibu-ibu kampung tuh, Masya Allah. Ya, dibandingkan ibu-ibu sekarang tuh, aduh, melahirkan 1 aja langsung udah gitu ya. Beda memang levelnya ya. Baik, silahkan itu untuk yang qadha puasa. Demikian. Ya. Pertanyaan kedua ya Ustadz. Ya. Bagaimana caranya kita bisa legowo dan ridho menerima takdir Allah? Kadang-kadang rasanya udah bisa nerima, tapi kadang juga masih ada penyesalan. Ya, ridho kepada takdir itu berbanding lurus dengan iman. Makin mantap ibu imannya, makin kuat ridho. Jadi ridho akan takdir itu buahnya iman. Ikhlas, buahnya iman. Sabar, buahnya iman. Tawakal, buahnya iman. Jadi iman dulu Bu, ibu trust dulu. Kalau ibu belum trust, memang nggak akan berat Bu, ridho itu berat. Ya, nah bagaimana caranya supaya ridho kepada qadha? Berarti ibu harus kuat dulu keyakinan kepada Allah bahwa Allah tahu itu yang terbaik, bahwa Allah tahu ini adalah yang paling pantas untuk kita, bahwa Allah itu sayang kepada kita, lebih sayang daripada ibu kepada anaknya. Masya Allah Bu. Di zaman Nabi pada saat peperangan ya lagi hiruk pikuk gitu, ada ibu-ibu lari Bu nyari anaknya, mana anakku ya. Maka kemudian Rasul berkata, coba dibantu, tolong dicari anaknya. Alhamdulillah nemu, dapat. Apa kata Nabi Bu? Ibu itu sayang besar kepada anaknya, tetapi Allah lebih menyayangi kalian daripada ibu kalian mencintai kalian. Masya Allah. Ya, sering gitu Bu. Contoh Bu Vini kemarin, ibu tahu nggak yang pesawat Lion Air JT610 ya, itu yang meledak itu, yang di bandara kan meledak tuh Lion Air. Itu salah satu korbannya tuh jamaah saya Bu, itu macet di tol Sediatmo, macet. Kan harusnya pesawatnya jam 6 itu, Lion jam 6 kan on time. Punten ya, Lion suka nggak on time gitu ya. Nah, Lion tuh kalau pagi tuh on time. Nah, dia itu Bu, telat nyampe bandara baru 7.15. Pesawat terbang jam 6.
Begitu 7.15 sampai terminal 1 tuh Lion, begitu turun dia lari. Harapan dia apa, Bu? Harapan dia delay. Ya kan? Karena mudah-mudahan delay nih gitu ya. Ternyata apa, Bu? Begitu masuk gerbang langsung ditahan sama polisi karena lari-lari. Mas mau kemana? Mau berangkat, Pak. Pesawat berapa? JT610. Innalillahi ya Allah. Mas, barusan meledak pesawatnya. Ibu tahu, itu langsung sujud syukur, Bu, sampai kepalanya bentur dinding, bendol, Bu. Jamaah saya itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Beliau cerita, ya Allah Ustadz, saya selamat Ustadz. Coba Bu, kalau tadi nggak macet. Coba kalau Ibu, Bu Vini nggak ridho sama macet tadi, coba. Ibu marah-marah sama macet itu. Kira-kira Ibu jadi apa tadi itu? Udah jadi tepung, Bu, debu. Kenapa begitu? Allah tahu. Allah tahu yang terbaik. Ya, nih kemarin Bu ada investasi kampung kurma, Bu. Ini cerita nyata nih. Saya diajak-ajak, Bu Vini. Diajak-ajak, ya kan? Karena saya punya banyak jamaah. Kalau beli kampung kurma, mungkin di sini ibu-ibu ada nih yang pernah dengar ya, kampung kurma itu. Ada mengorbankan juga almarhum Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Ali Jaber waktu itu. Alhamdulillah Bu, Masya Allah, banyak banget berapa kali minta, karena per kafling saya tuh dikasih sekian persen gitu. Bayangin Bu, berapa ribu kafling yang terjual. Tapi Alhamdulillah Bu, saya nggak mau. Alhamdulillah saya nggak mau. Kenapa? Nggak tahu, rasa hati itu nggak enak aja. Tapi kok saya kayaknya ngeliat angka-angkanya keren juga tuh angka gitu ya. Dapat komisi dari penjualan. Apa yang terjadi Bu? Sekarang dikejar sama Bareskrim Polri. Ya, mirip kayak kasus-kasus sekarang itu Bu, Crazy Rich, apa Richie Rich apa tuh? Ya, Crazy Rich ya. Rich-nya hilang tinggal crazy-nya gitu ya. Masya Allah. Coba kalau waktu itu Bu Vini saya ikut coba. Jadi apa? Iya. Ya Allah tahu Bu yang terbaik. Jadi gimana caranya Ustadz supaya ridho sama qadha? Iman. Iman, trust to Allah. Trust to Allah. Kalau ibu trust to Allah, ibu tenang. Ala bizikrillah tatsmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita tenang. Ingat Allah, Bu. Jadi kalau ada apa-apa kayak tadi misalnya Bu Vini. Ustadz, anak saya satu sudah Allah ambil pulang. Ibu tenang, kenapa? Ya Ustadz, Allah tahu kok yang terbaik buat saya. Karena kata Nabi ada yang bukain pintu surga buat saya nanti. Itu indah, makanya Alhamdulillah. Makanya Bu, orang beriman tuh gini Bu. Dikasih ujian dia bersabar. Dikasih kebaikan dia bersyukur. Dia happy aja. Makanya saya tuh, apa kata Nabi? Aku tidak melihat itu kecuali hanya kepada orang beriman saja. Hanya orang beriman yang bisa begitu Bu. Kalau nggak beriman nggak bisa itu. Ya kan? Ibu saya kena stroke. Ibu saya bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Mama gara-gara stroke ini zikirnya lebih kenceng. Mungkin kalau mama sehat, mama udah terbang-terbang. Karena ibu saya kan nggak mau diem Bu. Orangnya tuh, waduh. Kayaknya ya orang bilang gimana Fatih Karim hari ini ya emaknya kayak gitu, karena orangnya nggak mau diem. Di sini tiba-tiba udah di situ, tiba-tiba di sini gitu. Nah, Allah suruh diem. Kenapa? Biar fokus sama akhir hidupnya. Karena kalau enggak nanti mungkin banyak nggak ibadahnya. Dengan caranya Allah tahu Bu, cara membersihkan dosa. Udah jadi gimana? Ridho aja gitu. Ya. Bismillah ya Bu ya, apapun yang terjadi pada ibu-ibu di sini mungkin nggak bertanya, tapi pernah mengalami atau sedang mengalami ujian dari Allah, ridho. Bagaimana cara ridho? Iman. Bagaimana cara iman? Satu, ya ikut kajian. Kedua, banyak tadabur Quran. Ketiga, banyak tadabur alam. Jalan-jalan ke alam semesta, lihat ya Allah indahnya ciptaanmu. Ya Allah hebatnya ciptaanmu ya. Luar biasa, perkasa banget, bisa menciptakan air yang begitu hebat, air terjun, bisa begitu menciptakan matahari, bumi, bulan dan seterusnya. Begitu Ibu. Bismillah. Ya, ridho atas qadha. Gimana Bu Dini? Jawabannya insyaallah sudah ini ya, cukup ya. Apa ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang lain? Ya, silakan. Bu Banyak bertanya. yang teks. Boleh mau video langsung boleh, silakan. Ya, mau tanya langsung boleh. Kita masih ada waktu 10 menit insya Allah ya. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ana langsung tanya ya. Jadi gini, terkait yang Ramadan tuh memang kayaknya gitu setiap tahun ya, karena banyak anak ya, kayaknya kalau abis Ramadan pasti kan ART pulang kampung ya. Jadi perasaan jadi kalau setiap mau Ramadan kok jadi dak-dikduk gitu perasaan ya kan. Apa ya di satu sisi ya jadi kesannya berantakan gitu nanti after Lebaran kan nggak ada ART segala macam. Jadi memang perasaan itu tuh apa ya ada semenjak udah punya anak nih Ustadz. Nggak dirasakan sama orang tua ya. Apa namanya kita yang ngerasain sendiri gitu. Jadinya kayaknya kalau Ramadan tuh jadi kayak kesannya terbebani gitu ya. Iya, kayak beban, astagfirullah. Pekerjaannya, iya makanya astagfirullah, makanya. Istighfar Bu, istighfar. Deg-degan nanti berantakan. Jadi beban nih gitu ya. Anak-anak ya kan. Ketika numpuk, semua numpuk ya. Enggak, ya maksudnya ya pekerjaan, terus anak-anak belajar dan siklusnya lah ya, terus karena kan kebetulan saya kerja, terus anak-anak juga kan terjemput segala macam juga kan, ya pokoknya semua itu sendiri lah ya. Kalau suami kan kerja, udah pokoknya semua kamu yang atur gitu. Nah kayak gitu Ustaz. Terus sama ininya ibadahnya kayak tadi ya baca Quran ya kan, memang kalau Ramadan aja nih, kalau yang hari-hari tuh paling pas Jumat. Nah, nah itu kan sedangkan anak-anak sekolahnya sekolah Islam, mereka targetin harian bundanya yang ngehafal gitu kan, sedangkan mereka dibebanin harus hafal. Kayak kita mau coba, cuma memang waktunya tadi ya Ustadz, waktunya buat belajar sama buat tadi kan ada juga kayak neneknya mereka tuh ikut yang one day gitu ya, setoran pakai online gitu. Cuma saya sendiri, anak sendiri nggak bisa. Nah kayak gitu gimana Ustadz untuk menyikapinya agar balance gitu antara tadi pekerjaan, ibadah gitu. Insya Allah. Sama ini Ustadz apa namanya kayak kan anak gitu yang waktu SD itu nggak lulus servis juz 30, ya kan sedih gitu ya, teman-temannya lulus kok anak saya enggak gitu, cuman mengikuti, kesannya tuh cuman dapat piagam sertifikasi, cuman nggak lulus gitu, kesannya cuman peserta. Nah karena ini anak ada yang kelas 5 SD sama 2 SD gitu ya, nah aduh jadi mau nangis nih, soalnya ngerasa apa ya, anak tuh udah manggil guru ngaji gitu ya, udah coba anaknya ayo kita setoran yuk biar servisnya lulus gitu kan. Kalau misalkan nanti kelas 6 kamu udah terbebani sama PM, sama pendalaman materi, udah nggak fokus lagi untuk hafalannya. Nah itu anaknya tuh susah banget Ustadz. Jadi udah dipanggilin guru ngaji juga. Kebetulan guru ngajinya juga bukan yang fokus memang supaya dia hafal, kayak asal datang yang penting udah ngajar udah gitu. Jadi anaknya juga masih belum hafal nih, mesti gimana ya bundanya tuh, mesti gimana supaya keinginan yang pertama kan tadi ya, karena kita nggak kontrol, ternyata dia harusnya tinggal 2 surat nggak lulus. Nah pas kelas 6 baru mikir, pas pandemi kan kelas 6-nya 2020. Anak tanya ke pihak sekolah, ini kenapa anak saya belum servis ya? Oh ya dikejar. Nah dikejar udah tutup tuh, udah close, udah nggak bisa terima setoran lagi. Padahal harusnya kan lulus ya. Jadi sebagai peserta, nah yang anak kedua pengennya nggak kejadian seperti itu lagi. Tapi ya tadi ngejarnya udah manggil guru ngaji, anaknya ini, tapi kayaknya masih santai aja. Nah ini gimana? Sedangkan waktu kan terus jalan, kitanya juga. Nah gitu aja sih Ustaz Afan ya, jadinya sampai Bismillah, saya paham Bu. Syukuran ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz Fatih sabar sekali mau mendengarkan. Saya udah 25 tahun dengerin curhat jamaah Bu. Dari mulai yang berat sekali sampai yang sangat remeh gitu ya. Baik, Ibu Budian ya tadi ya. Budian, bismillah, nanti saya dan santri berdoa mudah-mudahan Ibu Allah berikan jalan keluar, kesabaran, keikhlasan dan kekuatan ya. Bismillah. La yukallifullahu nafsan illa usaha.
Tidak akan mungkin Allah bebani satu beban kecuali kamu mampu. Ibu Vini, kalau di sekolah mana mungkin ya guru SD ngasih soalan ujian SMA itu. Berarti gurunya, maaf ya Bu ya, gurunya yang on ya kalau bahasa kita gitu ya. Nggak mungkin kan Bu ya, nggak mungkin kan gitu. Itu nggak mungkin. Lebih tidak mungkin lagi Allah. Allah itu Al-Alim Bu. Allah tuh Al-Alim, dia tuh maha tahu. Kenapa ibu dikasih sesuatu? Karena ibu sanggup. Kalau ibu kan ujiannya begitu ya. Kalau saya ibu ujiannya mungkin salah satunya adalah ibu saya sakit itu. Bu Vini, Pampers ibu saya, pembalutnya untuk pipis, kan nggak bisa pipis. Kan pipis sehari itu pipis 8-10 kali pipisnya. Pampers itu, ganti pampersnya, bukan pipisnya. Pipisnya lebih dari itu. Ganti Pampers tuh sehari 10. Jadi saya beli Pampers itu Bu, beli bukan Pampers ya, diapers ya. Beli diapers itu 300 biji sebulan. Kalau satu bijinya itu sekian ribu ya tinggal dikali sajalah. Itu baru itunya Bu, baru diapers, belum pembantu khusus. Karena kan saya nggak bisa jaga full, ibu saya, istri saya juga nggak bisa jaga full, dan ibu saya kalau saya mandiin malu. Jadi maunya sama istri saya, atau kalau nggak ada istri saya dimandiin sama susternya. Gaji suster berapa Bu? Itu baru gaji susternya Bu. Bapernya, ibu kira. Jangan sampai deh ibu di masa tua sakit, jangan. Bapernya Bu, ini telepon nih, tadi telepon, nggak saya angkat nih. Nanti habis ini saya kena marah. Mana ini, kalau disuruh jamaah suruh diangkat, kalau mama telepon nggak diangkat. Mama, sabar, Ma. Tadi ngisi kajian. Boleh, besok nggak usah kajian lagi. Bu Vini, kan ibu saya tuh suka masak, suka makan. Tiba-tiba, kan itu darah tingginya tinggi, kolesterolnya tinggi. Tiba-tiba dia nyimpen tunjang sama cincang itu di lemari. Ya kan? Terus tiba-tiba ada bebek di situ, ada bebek kaleo lah, macam-macam lah, namanya ibu saya orang Sumatera kan, senang masak. Tiba-tiba apa? Saya bilang, Ma, ini kok ada cincang, tunjang, ini kan kolesterol tinggi. Itu ibu, Masya Allah, mulai hari ini mamahmu nggak akan makan lagi. Sambil nangis Bu. Sambil nangis, coba. Ibu Dian gimana perasaan saya? Sama kayak ibu, cuma saya langsung gini aja. Ini ujian saya dan Allah tahu saya mampu. Dah, gitu aja. Nah, yang pertama itu Bu, yakini ujian Bu Dian, ibu mampu. Yang kedua, kerjasamalah sama suami. Saya Bu, tunggu ya, 10 tahun berumah tangga nggak punya pembantu. Berarti apa? Kerjasama kita. Kalau pagi, bangun pagi, Abi ngerjain apa gitu Bu. Ya kan, saya ngerjain apa, kan itu namanya apa Bu? The dream team. Jadi saya ngerjain yang berat-berat tuh, ini, istri saya ngerjain apa gitu, bagi-bagi tugas gitu. Nah itu bagi tugas. Nah kemudian yang ketiga, selain berbagi tugas, saran saya kalau boleh, Ibu Dian kembalilah kepada fitrahnya. Maksudnya gimana Ustaz? Ibu itu adalah ummun warabbatul bait. Ya, kalau boleh saran saya, berhentilah berprofesi. Kembalilah jadi ibu. Jangan guru ngaji. Ibu langsung. Sebenarnya anak ibu tuh kenapa nggak lulus, kenapa ini itu? Itu adalah potret karena nggak dihandle sama ibunya. Jadi dia tuh kayak nunjukin, nih loh hasilnya. Kenapa? Karena ibunya nggak handle langsung. Ummu Sajjad, istri saya itu handle langsung Bu. Guru Quran ibunya. Hafalan Quran emaknya. Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Alif itu luar biasa. Kenapa? Ibunya langsung Bu. Bapaknya langsung. Jadi turun tangan. Jadi siapa yang mencari nafkah? Saya. Istri saya gimana? Fokus ke anak-anak Bu. Fokus ke anak-anak. Dan hasilnya gimana? Hasilnya beda Bu. Bu Dian. Dahsyat Bu. Nah berarti gimana Bu? Komunikasikanlah ke suami. Ceritalah. Bi, Umi masuk sebulan sekian. Abi masuk sebulan sekian. Bismillah ya Bi, rezeki mah Allah yang ngatur. Abi fokus ya cari nafkah, Umi yang manage rumah.
supaya anak-anak kita handle langsung, nggak pakai guru ngaji. Kan lumayan Bu, penghematan kan? Guru ngaji berapa sebulan? Ya kan? Terus ini berapa? Coba di checklist. Nah, Ibu langsung handle, insya Allah ya bisa. Nah, buktinya apa? Kami juga merasakan itu dan kami bisa. Sekarang alhamdulillah anak udah nggak terasa, udah pada besar-besar. Ya alhamdulillah ya. Jadi merasakan masa yang Ibu rasakan. Jadi yang pertama ikhlas ya kepada ujian Allah. Ujian itu pasti Allah tahu Ibu mampu. Yang kedua, kerjasama dengan suami, ngobrol, komunikasi. Yang ketiga, minta pada diri Ibu, berdoa, minta sama Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa fokus jadi ibu. Ibu, di kakinya ada surga. Pantes Bu Vini. Kenapa? Memang ribet. Apalagi Bu Vini ya, udah berapa tadi? 4 ya. Masya Allah, itu kebayang itu. Kakak, udah mandi. Adek, tolong nih. Mama, iya Ma, aku bilang, wah iya, udah rame, seru. Tapi Bu, pahalanya, serem loh. Surga di bawah telapak kaki Ibu. Ibu itu pintu surga paling tengah. Ya, Masya Allah. Tadi Bu, tadi saya iseng-iseng istri saya habis keramas itu kan saya liatin rambutnya sudah mulai ada putih gitu ya. Saya bilang, Umi, saya pegang rambut istri saya bilang, Umi, udah ada putih-putih ya. Iya tuh Abi di jenggot juga udah putih-putih. Saya bilang, iya nggak terasa ya, kita 17 tahun Bu berumah tangga. 17 tahun berumah tangga, Masya Allah ya, kita udah lewatin semuanya. Jadi Bu Dian, terakhir saya ingatkan, sabar Bu, nanti akan lewat sendiri. Jadi jangan panik, nikmati setiap prosesnya, akan berakhir pada waktunya. Bismillah dengan keindahan. Ya, kalau soalan anak nggak lulus ini tuh nggak apa-apa Bu, jangan dimakan masuk perasaan, dan suami juga jangan nuntut, nggak apa-apa. Yang penting prestasinya anak soleh, itu aja Bu. Prestasi anak soleh dapat 1 Bu. Kalau dia ganteng 0, sekolahnya sekolah mahal 0, makin banyak nolnya makin mahal. Tapi kalau nggak ada satunya 0. Ya, saya nggak peduli Bu, beneran Bu Dian. Anak saya itu nggak pinter matematika, dapat nilai matematika kayak bapaknya, dapatnya 6, dapatnya 7, bahkan pernah terancam nggak lulus gara-gara matematikanya jelek. Saya bilang, biarin, yang penting dia soleh. Saya nggak penting Bu, nilai-nilai apa itu nggak penting, mau lulus nggak apa-apa, yang penting kamu nak soleh nak. Bagi saya soleh nomor 1. Begitu Bu Dian ya, mudah-mudahan Ibu sabar, kuat, ikhlas, ridho, dan nikmati setiap prosesnya. Bismillah ya. Bismillah. Masih ada satu lagi nih, gimana ini Ustaz? Boleh nanti di DM aja ke Instagram, karena kalau panjang, atau ke email ya. Silahkan admin tolong dibantu email saya, mi@cintaquran.com. Nah, kalau urusannya agak pribadi jangan terlalu di sini panjang. Ya, mi ya, me@cintaquran.com. Ya, soalnya ibu-ibu suka sharing ya, jadi kalau udah sharing, wah panjang itu di email juga, waduh, banyak ini Bu, banyak emotikonnya air mata semua gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu, silakan, kita bisa ngobrol-ngobrol nanti di email dulu ya. Kalau nanti memang saya rasa perlu, nanti saya kasih nomor WA ya. Bismillah. Jadi cukup ya Ustaz ya sampai ini ya. Ya. Yang pertanyaan tadi. Ini aja. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah kajian kita sore hari ini. Ya. Ustaz mau pimpin doa ya sebentar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita istighfar, karena setiap langkah, setiap detak jantung kita tidak lepas dari dosa, sadar atau tidak sadar banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan. Mari sama-sama kita istighfar semuanya dengan ikhlas. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bimbing langkah kami, bimbing hati kami ya Allah, bimbing rumah tangga kami ya Allah. Jauhkan rumah tangga kami dari kehancuran ya Allah.
Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, anugerahkan kami keturunan yang soleh dan solihah, ya Allah. Bukakan keberkahan, luaskan keberkahan rumah tangga kami, ya Allah. Allahumma rabbana afrik alaina sabron, afrik alaina sabron, afrik alaina sabron. Curahkan kesabaran kepada kami, ya Allah. Wa tawaffanal muslimin, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, terima kasih atas undangan, waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan dengan prestasi amal soleh terbaik, bukan terbanyak tapi terbaik. Demikian, saya mohon maaf lahir batin, mungkin ada kata yang nggak sengaja, nggak tepat di hati ibu-ibu semuanya, saya mohon maaf lahir batin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Fatih Karim untuk tausiahnya sore hari ini. Juga untuk para jamaah, jazakumullah khair sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami sore hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan untuk Tahrib Ramadan dengan Ustadz Maulana. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.